teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saya harap ibu guru dan juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Pertama-tama, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih dapat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun masih secara daring. Di video ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom kita mengenai bab 4, yaitu tentang virus. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Delvia Marcinta Brusur Bakti. Nama saya Rani Aradela Tarigan. Nama saya Yosepin Chris Valentin Haloho. Saya Kirzon Panji Yunata Ginting. Baiklah, kemudian kami akan masuk ke dalam pertanyaan pertama yang terdapat di Google Classroom kita. Saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, di dalam video terdapat bentuk virus bermacam-macam. Jelaskan bentuk dari COVID-19. Pertanyaan pertama ini, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Saudari Rani Aradela. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Nomor 1. Corona berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Jadi virus corona ini berbentuk menyerupai mahkota. Virus corona ini juga berbentuk seperti bola. Sebenarnya di dalam bentuk virus corona ini sama dengan bentuk virus icosahedral, tetapi karena ditutupi oleh selubung, makanya bentuk virus corona ini berbentuk bulat. Virus corona ini memiliki kapsid yang berisi genom RNA yang panjangnya sekitar 27 sampai 32 kilobasa yang membentuk protein, sehingga di dalam virus corona ini terdapat protein di dalam permukaannya, yaitu protein E, protein S, glikoprotein M, glikoprotein HE, fosfoprotein N, dan juga enzim lainnya sebagai perbanyakan virus ini. Protein-protein tersebut berfungsi untuk menempelkan virus ini dengan inangnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Kemudian kita akan melanjut ke dalam pertanyaan yang kedua, yaitu virus itu merupakan makhluk peralihan. Apa yang dimaksud dengan makhluk peralihan dan mengapa meskipun makhluk peralihan, COVID-19 menjadi sangat mematikan? Pertanyaan yang kedua ini akan dijelaskan oleh Saudari Yosepin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin memaparkan hasil kelompok kami mengenai jawaban nomor 2. Makhluk peralihan adalah makhluk yang merupakan peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Artinya, makhluk tersebut memiliki ciri-ciri benda mati dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Merujuk pada kasus virus, virus juga merupakan makhluk peralihan, yaitu peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Di mana dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan, sedangkan dikatakan makhluk hidup karena virus dapat bereplikasi ataupun berkembang biak. Virus tidak dapat bereplikasi di alam yang bebas, melainkan virus bereplikasi di dalam sel inangnya. Nah, untuk pertanyaan, mengapa meski makhluk peralihan COVID-19 menjadi sangat mematikan? Sebenarnya, virus corona memiliki efek yang berbeda pada setiap orang, baik yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala ataupun yang disebut OTG, dan tidak sedikit juga yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi, virus corona itu masuk melalui tubuh, mata, hidung, dan mulut yang kemudian menempel di sel hidung, tenggorokan, dan pembuluh halus di paru-paru. Di dalam paru-paru, virus ini mereplikasikan diri ataupun memperbanyak jumlahnya dan menyebabkan gangguan saluran pernapasan, seperti batuk dan sesak nafas. Sejumlah virus yang terus meningkat di dalam paru-paru bisa merusak pembuluh darah dan menimbulkan penyumbatan. Alveoli adalah pembuluh halus di dalam paru-paru kita yang berisi oksigen. Jika alveoli rusak atau tersumbat, maka bisa memicu
pneumonia. Nah, jika seseorang memiliki sistem imun yang lemah serta memiliki penyakit penyerta dalam tubuhnya, maka kemungkinan besar orang itu dapat meninggal dunia. Dan sebaliknya lagi, jika seseorang memiliki imun yang kuat dan tidak memiliki penyakit penyerta, maka virus corona kecil kemungkinan untuk menyebabkan kematian kepada seseorang. Demikianlah pemaparan kelompok kami mengenai jawaban nomor 2. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Itu tadi adalah hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, beberapa bulan yang lalu, Provinsi Bali adalah provinsi yang paling mampu menekan angka penyebaran COVID-19 daripada provinsi lainnya di Indonesia. Tetapi, sebulan terakhir, Provinsi Bali kewalahan sehingga terjadi peningkatan pasien COVID hingga 100%. Silahkan kamu lakukan studi kasus dari data dari berbagai sumber, apa yang menyebabkan terjadinya ledakan penyebaran COVID-19 ini di Provinsi Bali. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya akan menjelaskannya sendiri. Yang kita ketahui, Provinsi Bali merupakan tempat turis di seluruh dunia datang ke Indonesia. Karena Provinsi Bali memiliki daya tarik pariwisata yang sangat menarik. Kemudian, setelah adanya COVID-19 di dunia ini yang menjadi pandemi, per tanggal 20 Maret 2020, seluruh bandara di Provinsi Bali tersebut sudah ditutup. Sehingga masyarakat di Bali tidak lagi dapat melakukan kegiatan pariwisata dan turis-turis di seluruh dunia tersebut tidak bisa lagi datang ke Provinsi Bali. Kemudian, tetapi di Provinsi Bali tersebut, pada bulan Maret tersebut belum dilakukannya PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar. Tetapi, meskipun belum dilakukannya pembatasan sosial berskala besar, seluruh masyarakat Bali tersebut sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti biasa. Tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan karena masih takut dengan COVID-19 yang tersebar di Indonesia pada saat itu. Kemudian, masyarakat Bali pada saat itu masih melakukan kegiatan seperti biasa seperti merayakan Tahun Baru Hindu dan masih merayakan Tahun Baru lainnya. Pada tanggal 2 bulan 4 tahun 2020, pada tanggal tersebut kasus yang terdapat di dalam Provinsi Bali tersebut hanya terdapat 235 kasus dengan 121 kasus sudah sembuh dan 4 orang. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang tingkat kasus COVID-19-nya adalah yang paling kecil. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, Provinsi Bali menjadi penyumbang kasus COVID-19 yang paling sedikit dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini memicu banyak sekali konspirasi-konspirasi dari berbagai pihak. Mulai ada yang mengatakan bahwa Provinsi Bali tersebut masyarakatnya memiliki sistem imun yang tinggi. Kemudian ada juga yang mengatakan mistisme yang terdapat di Provinsi Bali tersebut. Atau juga spiritualitas dari masyarakat Bali yang sangat kuat sehingga COVID-19 tidak dapat tersebar di provinsi tersebut. Tetapi nyatanya tidak ada keajaiban yang terjadi di Provinsi Bali tersebut. Mengapa? Karena ternyata data tersebut diperoleh dari hasil tes rapid atau hasil tes swab yang sangat minim di Indonesia pada saat itu. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia memiliki peringkat terendah dalam urutan negara yang sudah melakukan kegiatan ataupun pengetesan dari COVID-19 yang terdapat di seluruh negara tersebut. Nah, selain minimnya pengetesan swab ataupun tes rapid yang terdapat di negara kita pada saat itu, terdapatnya pemalsuan data oleh masyarakat, oleh pemerintah, dari pusat maupun dari pemerintahan di Provinsi Bali tersebut. Nah, pemalsuan data tersebut dilakukan atas alasan untuk menghindari kepanikan dari publik. Nah, oleh karena itulah, hal itu juga terjadi karena terjadinya transmisi lokal ataupun juga penularan COVID-19 tersebut yang terjadi di antara orang-orang yang sering berinteraksi, misalnya di antara satu keluarga ataupun satu lingkungan masyarakat. Nah, banyaknya hal yang tersebut yang terjadi menyebabkan banyaknya penyebaran COVID-19 yang terdapat di Provinsi Bali. Tetapi tidak terdeteksi karena banyaknya manusia-manusia ataupun masyarakat yang masih muda sehingga digolongkan terhadap orang tanpa gejala pada saat itu. Hal ini dibuktikan pada hari Kamis pada tanggal 18 bulan 6 tahun 2020. Hal tersebut dibuktikan karena tes rapid yang terdapat di negara kita pada saat itu terdapatnya pemalsuan data oleh masyarakat, oleh pemerintah dari pusat maupun dari pemerintahan di Provinsi Bali tersebut. Nah, pemalsuan data tersebut dilakukan atas alasan untuk menghindari kepanikan dari publik.
Nah, oleh karena itulah hal itu juga terjadi karena terjadinya transmisi lokal ataupun juga penularan COVID-19 tersebut yang terjadi di antara orang-orang yang sering berinteraksi, misalnya di antara satu keluarga ataupun satu lingkungan masyarakat. Nah, banyaknya hal yang tersebut yang terjadi menyebabkan banyaknya penyebaran COVID-19 yang terdapat di Provinsi Bali. Tetapi tidak terdeteksi karena banyaknya manusia-manusia ataupun masyarakat yang masih muda sehingga digolongkan terhadap orang tanpa gejala pada saat itu. Hal ini dibuktikan pada hari Kamis pada tanggal 18 bulan 6 tahun 2020. Hal tersebut dibuktikan karena pada tanggal tersebut sudah terjadi penambahan kasus sebanyak 235 kasus yang menjadikan Bali menjadi menambah sangat banyak kasusnya yang menjadi 895 kasus pada saat itu. Nah, data ini dilakukan ataupun disampaikan setelah terjadinya tes rapid ataupun tes swab besar-besaran yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada saat itu. Oleh karena itulah, kami menyimpulkan bahwa Provinsi Bali tersebut terjadi lonjakan kasus yang sangat banyak di Provinsi Bali karena yang pertama, masyarakatnya tidak melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, terjadinya pemalsuan data dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah terjadinya pelonjakan kasus bulan-bulan terakhir tersebut terjadi karena tidak waspada lagi masyarakat di Provinsi Bali tersebut akan protokol-protokol kesehatan yang seharusnya dilaksanakan di Provinsi Bali tersebut maupun di seluruh provinsi di Indonesia. Sekian adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan yang ketiga. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah, jika vaksin ditemukan, maka pandemi COVID-19 akan panjang. Aktivitas ekonomi dan pendidikan tidak mungkin berhenti total, yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang masyarakat akan menjadi barbar. Sehingga kita harus melanjutkan kegiatan ekonomi dan pendidikan di masa pandemi ini. Coba rancang adaptasi baru yang harus dilakukan untuk mulai melanjutkan ekonomi dan pendidikan. Jelaskan dengan beberapa contoh hanya di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 4. Dalam pandemi COVID-19, produktivitas harus tetap terjalin, terutama dalam bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Kedua bidang ini sangat penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita tidak dapat mematahkan ekonomi ataupun pendidikan tetap terjalan di negara kita. Nah, untuk tetap melaksanakan kedua bidang tersebut, kita harus mengikuti beberapa protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kita dapat memasuki adaptasi baru atau biasa disebut dengan new normal. Nah, beberapa protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti mencuci tangan, hal ini merupakan yang paling utama karena sangat ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu pada saat keluar rumah, kita memakai masker, membawa hand sanitizer bila perlu. Ketika di luar, kita tidak boleh mengikuti kerumunan-kerumunan karena penyebaran COVID-19 relatif tinggi. Dan hindari bersentuhan dengan orang lain dan menjaga jarak. Nah, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin pergi ke pasar untuk belanja. Ini dalam bidang ekonomi. Nah, pada saat kita belanja, kita tidak boleh langsung menyentuh benda-benda yang ada dijual oleh pembeli. Karena kita harus memastikan bahwa kita sudah benar-benar siap untuk menyentuhnya. Misalnya kita memakai hand sanitizer terlebih dahulu agar dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dan ingat, pada saat keluar, pakai masker, usahakan tidak terbuka saat berbicara agar dapat memaksimalkan pencegahan COVID-19. Nah, seperti yang kita lihat pada pasar-pasar tradisional, bahwa pedagangnya pun sudah memakai masker karena mereka pun turut serta dalam pencegahan COVID-19. Nah, jadi kehidupan kita harus tetap dijalani seperti itu sampai benar-benar aman. Karena jika tidak demikian, penyebaran COVID-19 mungkin tidak terlaksana dengan baik. Nah, kita masuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan tetap tidak boleh terputus dalam kehidupan kita karena sebagai pelajar kita tentunya membutuhkan pendidikan dalam upaya meraih kesuksesan. Nah, maka dari itu dalam pembelajaran kita dapat melakukannya secara online. Karena cara online ini merupakan cara yang paling efektif dalam kehidupan kita agar tetap belajar dalam kehidupan sehari-hari, namun kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pembelajaran moda daring ini adalah usaha yang efektif, di mana siswa dan guru belajar masing-masing dari rumah dan mengajar masing-masing dari rumah. Nah, usaha ini kita lakukan sampai vaksin benar-benar ditemukan dan keadaan sudah kembali aman.
agar kita semua tetap sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Maka dari itu kita bersama berharap agar pandemi COVID-19 dapat segera terselesaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang keempat. Dari hasil diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa pentingnya bagi kita untuk menjaga kesehatan kita di masa new normal ini dan di masa pandemi ini. Oleh karena itulah, sekian penjelasan dari kami dari kelompok 6. Terima kasih, salam sehat.